Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-41. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa layakkan kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gila sih, episode 41 Kamen Rider Zetsu ini bener-bener gila. Dunia mimpi dan dunia nyata udah nyatu. Oblivion Core Nightmare bangkit dan The Lady muncul dengan keputusan yang bikin semuanya makin gak tenang. Tapi yang paling bikin penasaran, kenapa Zero masih tetap percaya mimpi manusia bisa ngubah takdir. Akhirnya mimpi buruk terkuat Oblivion Core Nightmare telah bangkit. Inilah sosok yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Shake, sekaligus Nightmare milik Nemu yang lahir dari Black Ace. Selama ini para Nightmare hanya hidup di dalam mimpi masing-masing manusia. Namun sekarang mereka bisa bergerak bebas di dunia mimpi seluruh umat manusia. 4 Core Nightmare yang sangat kuat akhirnya telah berkumpul menciptakan ancaman terbesar yang pernah ada. Semakin besar harapan dan impian manusia, semakin kuat pula mimpi buruk yang lahir darinya. Pertanyaannya, apakah siklus abadi antara manusia dan Nightmare memang tidak bisa diubah? Meski begitu, Zero masih percaya, selama manusia tidak menyerah pada mimpi mereka, takdir itu masih bisa diubah. Episode dibuka dengan kemunculan Oblivion Core Nightmare bersama Phantom. Dari awal saja suasananya udah terasa sangat berbeda, karena mereka nggak cuma muncul sebagai ancaman biasa, tapi sebagai tanda kalau sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Mereka mengatakan kalau mimpi akhirnya telah menjadi satu, dan dunia sekarang sudah menjadi milik mereka. Ucapan itu terasa sangat mengerikan karena menegaskan bahwa batas antara dunia mimpi dan dunia nyata benar-benar sudah runtuh. Kalimat tentang langit, laut, dan kota yang ikut bernyanyi juga bukan sekedar dialog puitis. Itu justru memperlihatkan kalau seluruh realitas sekarang sudah berada di bawah pengaruh mereka. Dunia yang selama ini dianggap stabil ternyata bisa ikut berubah hanya karena mimpi buruk yang terus berkembang. Dari sini aja udah kelihatan kalau episode ini memang mau menunjukkan skala ancaman yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Setelah itu Phantom berubah menjadi The Lady. Momen ini penting banget karena memperlihatkan bahwa Phantom gak lagi berdiri sebagai entitas terpisah, melainkan sudah memilih bentuk baru dengan menyatu bersama manusia. Anis langsung heran kenapa Phantom memilih jalan seperti itu, sementara Katastrofi justru menganggap semuanya sekarang sudah bebas. Jadi nggak ada lagi alasan untuk mempertahankan batas-batas lama. Namun The Lady punya pandangan yang jauh lebih ekstrim. Dia justru mengajak semuanya untuk membangun dunia baru yang sama sekali nggak ada lagi bergantung pada keberadaan kode. Di sisi lain, Katastrofi langsung bergerak menghancurkan markas kode Amerika Utara. Serangan ini bukan cuma simbol kehancuran organisasi, tapi juga bukti nyata bahwa dunia mimpi sekarang sudah punya dampak langsung ke dunia nyata. Momen pegawai yang sedang menelepon neneknya jadi salah satu scene paling menyedihkan. Karena di tengah kehancuran besar itu, masih ada manusia biasa yang cuma ingin bicara dengan keluarganya. Scene ini menegaskan bahwa ancaman Nightmare sekarang gak lagi abstrak, tapi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari manusia. Opening episode ini juga ikut berubah. Ada scene yang ditambahkan dan dihapus. Ada para Core Nightmare dan The Lady yang kini menyatu dengan Phantom di opening. Ditambah Nox dunia mimpi dan dunia nyata yang berjalan berlawanan arah, serta kemunculan Nox Midnight Shadow. Dan ada scene Zetsu Rider Kick, kalau nggak salah menggunakan form Inazuma Plasma, berubah menjadi Zetsu Extreme Final Form Zetsu. Perubahan opening ini terasa seperti penegasan visual bahwa cerita Zetsu sudah masuk ke fase baru. Semua karakter utama dan ancaman besar sekarang sudah berdiri sejajar
sebagai bagian dari konflik yang sama. Lanjut di Jepang, Zero menerima laporan tentang kehancuran markas Amerika Utara dan langsung mengambil alih kepemimpinan kode secara global. Keputusan ini menunjukkan bahwa situasi sudah benar-benar darurat. Zero lalu memutuskan untuk membuka seluruh informasi mengenai Nightmare kepada pemerintah dunia. Langkah ini sangat berani karena berarti kode harus rela kehilangan banyak kendali dan rahasia demi satu tujuan utama, yaitu keselamatan umat manusia. Di titik ini, Zero terlihat bukan lagi sekedar pemimpin organisasi, tapi seseorang yang benar-benar memikul beban seluruh dunia. Sementara itu, Nemo akhirnya tidak kesakitan lagi dan sadar nih. Begitu bangun, Nemo langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keadaan di sekitarnya. Lalu Shake justru terlihat senang karena Nightmare milik Nemo telah berevolusi menjadi sesuatu yang selama ini Shake tunggu-tunggu. Buat Shake, ini adalah momen yang membuktikan bahwa rencananya berjalan sesuai harapan. Namun Nemo menolak menyerah begitu aja. Nemo memilih bergerak sendiri dan pergi menuju taman bunga milik Dilady, seolah masih berharap ada jawaban yang bisa ia temukan di sana. Di taman itu, Nemo menemukan bunga-bunga yang berubah menjadi putih. Perubahan warna ini terasa simbolis banget ya, karena taman yang sebelumnya penuh kehidupan kini seperti kehilangan warnanya. Di tempat itu, Nemo bertemu Nox dan akhirnya mengetahui kebenaran yang paling menyakitkan. Ibunya telah benar-benar menyatu dengan Phantom. Dilady bahkan mengatakan bahwa batas antara manusia dan mimpi sudah tidak ada lagi. Ucapan ini bukan cuma menjelaskan kondisi dunia, tapi juga menghancurkan harapan Nemo bahwa ibunya masih bisa kembali seperti semula. Lalu ada scene flashback yang memperlihatkan keputusan Dilady setelah episode 39. Di ending episode 39 ya, dan dari situ kita tahu bahwa penyatuan itu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Karena Dilady sudah putus asa terhadap masa depan, Dilady memutuskan untuk mempercepat datangnya dunia baru dan menerima Phantom kepada dirinya. Keputusan itu melahirkan Phantom ke Nightmare, yang berarti Dilady secara sadar memilih jalan yang mengorbankan masa depan lama demi menciptakan sesuatu yang baru. Ini bikin tragedi Nemo jadi jauh lebih dalam, karena yang ia hadapi bukan sekedar korban manipulasi, tapi pilihan sadar dari ibunya sendiri. Di masa sekarang, Nemo mempertanyakan keputusan ibunya. Ia jelas nggak bisa menerima bahwa semua ini terjadi karena ibunya sendiri yang memilihnya. Namun Dilady justru nggak menunjukkan penyesalan. Baliknya, Dilady mengajak Nox untuk menghancurkan kode. Ajakan ini menunjukkan bahwa Dilady sekarang sudah melihat kode sebagai penghalang utama bagi dunia baru yang ia inginkan. Ya, ini nggak semata-mata Nox juga ingin ikut ajakan Dilady, tapi Nox hanya ingin membalaskan dendamnya saja. Lalu di markas kode, Zero kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa Nightmare pernah menjadi penyebab kepunahan dinosaurus dan runtuhnya peradaban kuno. Ini juga menandakan kalau Nightmare sudah ada jauh semenjak dinosaurus ada di dunia ini ya. Dan sudah dijelaskan di episode berapa tuh juga Dilady dan juga Zero yang menjelaskan Nightmare ya. Nah, pengungkapan itu sangat besar karena berarti sejarah manusia selama ini ternyata menyimpan pola yang sama. Nightmare bukan fenomena baru, melainkan kekuatan yang sudah berkali-kali menghancurkan peradaban di masa lalu. Kini sejarah itu terancam terulang kembali, dan Zero memilih untuk mengatakan secara terbuka meskipun konsekuensinya bisa sangat besar bagi kode maupun dunia. Bersamaan dengan pidato itu, katastrofi menghancurkan markas kode Asia Tenggara di Malaysia. Scene ini diperkuat dengan kemunculan menara kembar Petronas ya, yang ada di background katastrofi dan langsung memberi tanda lokasi dan membuat kehancuran terasa lebih nyata. Serangan ini menunjukkan bahwa ancaman Nightmare sekarang gak lagi terpusat di satu tempat, melainkan menyebar ke berbagai wilayah dunia secara bersamaan. Lalu ada scene Nasuka dan Fujimi. Nasuka menemukan dokumen yang menyatakan Kureha tewas di dalam mimpi. Temuan ini juga mengguncang dirinya, tetapi ia menolak mempercayai begitu aja.
Penolakan Asuka terasa masuk akal karena selama ini kode memang terlalu sering menyembunyikan kebenaran. Akibatnya, bahkan ketika ada bukti tertulis sekalipun, orang-orang sulit menerima informasi yang datang dari organisasi itu. Ini memperlihatkan betapa rusaknya kepercayaan publik terhadap kode, terutama Nasuka ya. Di markas kode Jepang, Fujimi mempergoki Nox yang menyusup ke fasilitas itu. Tapi sebelum mempergoki, Fujimi masuk ke dalam fasilitas itu menggunakan alatnya. Lalu saat Fujimi jalan, alat itu jatuh dan Fujimi mengambilnya. Lalu Fujimi menoleh ke belakang. Lalu Nox dengan HP-nya melihat di balik pintu ya, ada apa. Lalu Fujimi tiba-tiba muncul di situ. Lalu Fujimi mempergoki Nox dan mempertanyakan kenapa Nox ada di sini, dan pertemuan itu langsung berubah menjadi pertarungan. Fujimi berusaha menghentikan Nox, tapi kekuatannya ternyata belum cukup untuk menghadapi lawan sekelas itu. Fujimi lalu kalah dan diperingatkan agar tidak ikut campur jika masih ingin hidup. Lalu Fujimi dipingsankan oleh Nox ya. Dan momen ini menegaskan bahwa Nox bukan sekedar penyusup biasa, melainkan ancaman serius yang punya misi jelas dan gak akan berhenti hanya karena dihadang satu orang aja. Nah, kan tadi Nasuka lihat dokumen Korea ya, tapi Fujimi juga memberitahu Baku soal kebenaran ini. Setelah telepon itu, Baku segera bergegas di markas kode. Setelah sampai di luar markas, Baku menghubungi Zero. Zero memberitahu Baku bahwa para Nightmare sekarang telah bebas karena dunia mimpi dan kenyataan telah menyatu. Mereka tidak lagi terikat dengan pemilik mimpi masing-masing, sehingga ancamannya jadi jauh lebih sulit dikendalikan. Informasi ini membuat situasi makin genting, karena berarti semua Nightmare sekarang bisa bergerak secara mandiri dan menyerang kapan aja. Meski begitu, Baku tetap percaya bahwa mimpi Zero untuk menciptakan dunia damai bukanlah sesuatu yang salah. Keyakinan Baku ini penting karena menunjukkan bahwa ia masih melihat harapan di tengah kekacauan. Karena itu, Zero meminta bantuannya untuk menjalankan misi yang hanya bisa dilakukan oleh Zetsu. Di sini hubungan mereka terasa makin kuat karena Zero makin mengandalkan Baku sebagai satu-satunya orang yang bisa bergerak di medan yang gak bisa dijangkau orang lain. Tapi sebelum memberikan misi, markas kode Jepang mendadak diserang. Lalu Zero yang sedang kesakitan dibantu oleh salah satu penjaga di sana berjalan. Lalu ada reruntuhan yang membuat mereka berpisah. Lalu Nox datang menggunakan pakaian penjaga di sana ya, yang menggunakan masker dan juga helm. Lalu dia mengambil Zero phone-nya Zero dan membuka identitasnya. Dan tujuan Nox ini bukan membunuh Zero ya, melainkan menghancurkan teknologi dan organisasi kode yang menurutnya telah mengubah takdir umat manusia. Tujuan ini bikin konflik Nox jadi jauh lebih jelas. Ia bukan sekedar penjahat yang ia ingin membunuh semua orang, tapi seseorang yang percaya bahwa sumber masalah sebenarnya ada pada kode sebagai sistemnya. Lalu Baku datang dan menyuruh Nox menghentikannya, karena di sini Baku masih salah tangkap ya dengan tujuan Nox. Nah, lalu Baku menolak membiarkan hal itu terjadi, dan keduanya pun bertarung menggunakan final form mereka masing-masing dan bensin masing-masing juga ya. Pertarungan ini terasa sangat penting karena bukan cuma adu kekuatan tapi juga benturan ideologi. Baku ingin melindungi kode karena masih percaya pada tujuan mereka, terutama pada Zero. Sementara Nox ingin menghancurkan kode karena menganggap organisasi itu sudah terlalu jauh mencampuri takdir manusia. Di tengah pertarungan, kalau Nox masih ingin menghabisi Zero, Baku akan menghancurkannya, dan Baku menggunakan Zetsu atas Storm Form ya. Dan saat sudah Baku hantam dan Nox menggunakan pistolnya, Nox akhirnya mengungkap bahwa dendamnya memang hanya ditujukan kepada kode, bukan kepada Zero secara pribadi. Pengakuan ini bikin karakter Nox makin kompleks. Nox bukan musuh yang membenci Zero sebagai individu, melainkan seseorang yang melihat Zero sebagai bagian dari sistem yang harus dihancurkan. Jadi konflik
mereka bukan soal kebencian personal, tapi soal cara pandang terhadap dunia. Sementara itu, Zero yang mau keluar dari gedung di dunia mimpi katastrofi menghancurkan jalur yang dilewati Zero, sehingga Zero terpental dan pingsan. Nah, Zero lalu terseret ke dunia mimpi dan bertemu langsung dengan katastrofi ini. Scene ini terasa sangat berat karena Zero yang biasanya jadi sosok pengendali situasi sekarang justru berada di posisi paling rentan. Meski berusaha melawan dengan pistolnya, semua serangan itu tidak berarti apa-apa. Katastrofi benar-benar tampil sebagai kekuatan yang jauh melampaui kemampuan Zero saat itu, dan Katastrofi percaya bahwa semua berhadapan pasti akan hancur. Baginya, kehancuran adalah hukum alam yang gak bisa dihindari. Namun Zero tetap mempertahankan keyakinannya dengan mengatakan bahwa ia masih percaya pada mimpi manusia. I believe in my dream. I believe in my dream. Beberapa bulan kemudian, Kalimat itu jadi inti emosional episode ini karena memperlihatkan bahwa meskipun tubuhnya kalah, keyakinannya belum runtuh. Zero tetap berdiri sebagai simbol harapan di tengah kehancuran total. Setelah mengatakan itu, akhirnya Zero dihabisi oleh katastrofi God Nightmare. Aduh. Di dunia nyata, aku akhirnya menemukan Zero yang sudah tidak sadarkan diri. Namun sebelum menemukannya, kan Zero sempat bilang di akhir hayatnya, dia bilang I believe our dream, atau aku percaya pada mimpi kita. Aduh, itu scene benar-benar menghayat dan bikin aku hampir nangis ya. Nah, lalu momen itu menutup pertarungan dengan sangat pahit karena memperlihatkan bahwa bahkan pemimpin terbesar mereka pun bisa tumbang. Episode pun ditutup dengan Nox yang berhasil mencapai ruang teknologi kode, Nemo yang termenung sendirian di rooftop dan sedang duduk ya, Jim yang pingsan, Nasuka yang belum menerima kematian Kureha, dan katastrofi God Nightmare yang menjadi simbol ancaman terbesar yang baru saja dimulai. Penutup ini terasa seperti awal dari bencana yang jauh lebih besar, bukan akhir dari konflik. Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-41. Ya, episode yang bikin aku hampir nangis ya di ending episode ini karena dua perkataan Zero ya, yaitu I believe my dream dengan senyuman jokernya, dan di akhir hayatnya I believe our dream. Itu sangat-sangat bikin aku nangis ya, merinding juga sih. Kalau menurut arek-arek, apa yang arek-arek rasakan ketika melihat scene akhir hayatnya si Zero? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Tapi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Dialog pembuka para God Nightmare sebenarnya menegaskan kalau batas antara mimpi dan kenyataan udah benar-benar runtuh. Kalimat tentang dunia yang ikut bernyanyi itu bukan sekedar kata-kata puitis, tapi simbol kalau sekarang mereka bisa mempengaruhi seluruh realitas manusia tanpa batas apapun. Yang menarik, masing-masing God Nightmare ternyata punya cara pandang berbeda soal kebebasan ini. Oblivion melihatnya sebagai kemenangan mutlak. Katastrofi menganggapnya kesempatan buat menghancurkan semuanya. Sementara Phantom justru memilih menyatu dengan manusia lewat Delety. Jadi mereka bukan sekedar monster, tapi karakter dengan ideologi masing-masing. Penyatuan Delety dan Phantom jadi salah satu momen paling penting di Zetsu sejauh ini. Pertanyaan soal manusia dan kupu-kupu itu ternyata mengacu pada filosofi Zhuangzi tentang identitas dan keberadaan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa manusia dan siapa mimpi, tapi apakah keduanya memang pernah terpisah sejak awal. Yang bikin sedih, keputusan Delety ini bukan karena dipaksa Phantom. Dia sendiri yang memilih mempercepat datangnya dunia baru karena sudah kehilangan harapan terhadap masa depan manusia. Makanya tragedi Nemo di episode ini terasa jauh lebih menyakitkan.
Zero akhirnya mengakui bahwa Nightmare sekarang benar-benar bebas. Dulu mereka masih terikat pada pemilik mimpi masing-masing. Tapi sekarang mereka bisa bergerak sendiri dan menciptakan mimpi buruk di mana aja. Ini juga jadi kritik besar terhadap kode. Mereka terlalu percaya bahwa teknologi bisa mengendalikan sesuatu yang berasal dari alam bawah sadar manusia. Ironisnya, usaha mereka malah menghasilkan ancaman terbesar sepanjang sejarah Izatsu ini. Episode ini menunjukkan kalau kode akhirnya mulai mengakui kesalahan mereka, terutama Zero ya. Zero bahkan rela membuka seluruh informasi kepada pemerintah dunia meskipun hal itu bisa menghancurkan nama organisasi itu. Asuka yang gak percaya soal kematian Korea juga memperlihatkan akibat dari kebiasaan kode selama ini. Karena terlalu lama menyembunyikan kebenaran, sekarang bahkan ketika mereka berkata jujur, orang-orang tetap sulit mempercayainya. Pertarungan Baku dan Nox akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya dari karakter ini. Ternyata Nox sama sekali nggak berniat membunuh Zero. Target utama Nox adalah kode dan teknologi yang selama ini mencoba mengendalikan Nightmare. Hal ini bikin karakter Nox jadi jauh lebih kompleks. Dia memang nggak peduli pada nyawa manusia. Tindakannya lahir dari keyakinan bahwa sumber masalah sesungguhnya adalah organisasi kode. Jadi konflik mereka lebih ke bantuan dua cara pandang untuk menyelamatkan dunia. Scene terakhir Zero melawan Catastrophe benar-benar jadi simbol pertarungan harapan melawan kehancuran. Catastrophe percaya bahwa semua peradaban pasti akan runtuh karena itu adalah hukum alam yang gak bisa diubah. Sebaliknya, Zero tetap bertahan pada keyakinannya sampai akhir. Kalimat I believe or dream yang diucapkan Zero bukan cuma soal dirinya sendiri, tapi tentang mimpi seluruh umat manusia. Walaupun tubuhnya kalah, keyakinannya tetap gak bisa dihancurkan oleh katastrofi. Episode 41 menjadi titik balik terbesar dalam series Kamen Rider Zatsu. Dunia mimpi dan kenyataan akhirnya menyatu. Para guru Nightmare memperoleh kebebasan penuh. Delady menyatu dengan Phantom dan Nox mengungkap bahwa target sebenarnya adalah organisasi kode itu sendiri. Meski Zero tumbang di akhir episode, keyakinannya terhadap mimpi manusia tetap hidup, meninggalkan Baku sebagai harapan terakhir untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Yaitu adalah kesimpulanku dari Kamen Rider Zatsu episode ke-41. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih bener-bener ngena sih scene akhir hayat dari Zero itu, terutama scene Baku yang membangunkan Zero. Zero, sadarlah, Zero. Itu ngena banget dan bikin aku merinding ya, karena ini adalah perpisahan bapak dan anak. Kalau kalian mengikuti seri Zatsu pastinya tahulah hubungan antara kedua karakter ini. Ya, menurut arek gimana nih episode 41? Apakah B aja atau ada pendapat lain nih tentang ending ataupun cerita dari episode ke-41 ini? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.